Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita bertemu lagi saat ini 21 Juni 2020. Apa kabar Bapak Ibu? Saya percaya Tuhan Yesus menolong kita, memberikan kita kesehatan. 3 bulan, hampir 4 bulan kita di rumah, tapi siap-siap kita sebentar lagi sudah boleh keluar rumah menyambut new normal dengan protokol-protokol yang tetap berlaku. Siap-siap kita semua menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, tetap mengarahkan hati kita kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita pada hari ini. Persiapkan hati kita, pikiran kita. Mari kita fokuskan kepada Allah yang sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Allah yang sungguh mengerti segala kebutuhan, segala keperluan kita untuk saat ini. Allah yang memberikan kita kemampuan bertahan. Allah yang memberikan kekuatan. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kami percaya dengan penuh dengan sungguh Engkau Allah kami yang berkuasa, yang dahsyat, yang ajaib. Sebab tiada Allah lain seperti Engkau. Ini pujian kami bagi-Mu. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doa. Tiada Allah seperti-Mu Tuhan. Tiada yang seperti Engkau.
Dunia boleh menakuti kami, dunia boleh membuat kami cemas, tapi kami yakin dan percaya tidak ada satupun dalam aspek kehidupan kami yang tidak Tuhan perhatikan. Tidak ada satupun dalam kehidupan yang ada di dunia ini yang tidak ada dalam campur tangan Tuhan. Syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami percaya kami dalam pemulihan. Kami percaya kami dalam proses. Biarlah Tuhan Yesus memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan menjalani proses saat ini. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami serahkan seluruh kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami mulaikan ibadat kami pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Kami yang di sini merasakan sukacita. Kami juga percaya Bapak Ibu yang di rumah boleh juga bersukacita karena Tuhan itu baik. Tuhan yang memberikan kita kekuatan menghadapi apapun yang terjadi saat ini. Mari kita naikkan mazmur kita bagi Tuhan. Sebab Allah itu baik dalam kehidupan kami. Katakan pujian ini dengan iman. Biarlah pujian ini menjadikan kita lebih bersukacita pada hari ini. Yes. Thank you.
Marilah kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan karena anugerah pertolongan-Mu yang terus berada dalam hidup kami. Kami sungguh menyadari bahwa hidup kami tidak bisa berdiri sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Kebenaran firman inilah yang membuat kami teguh berdiri dalam kebenaran-Mu di tengah-tengah kesulitan hidup yang terus menolong kami. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi sulu di tengah kegelapan, menjadi terang bagi jalan kami, menuntun hidup kami, hingga kami terus boleh mengenal Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan atas hidup kami, mengurapi telinga dan hati kami, agar firman-Mu ini Tuhan boleh kami mengerti. Bukalah hati kami, bukalah kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh memahami apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah fokus kepada tujuan. Fokus kepada tujuan. Bunyinya demikian, Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara sekalian, bicara mengenai sebuah fokus penting dalam kehidupan kita. Fokus itu berarti tujuan dan arah kita jelas, punya sasaran gitu ya. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu pekerjaan yang fokus, berarti seluruh pikiran, seluruh hidup kita, seluruh perhatian kita, dan tujuan kita fokus. Di depan itu ada titik sasaran tembak. Jadi kita harus fokus supaya sasaran itu tercapai. Saudara, ada banyak orang yang tidak bisa untuk fokus. Ya. Seorang ibu harus fokus mengurus anak-anaknya, sehingga dia terus memperhatikan pertumbuhan anak itu dari bayi, terus sampai akhirnya dia bisa balita, bertumbuh. Ibu itu pasti fokus supaya anak itu bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian seorang murid juga harus fokus kepada pelajaran supaya dia bisa mengerti dan memahami apa yang dikatakan oleh gurunya tanpa ada sesuatu yang menghalangi dia. Fokus itu berarti sangat diperlukan. Baik seorang kita belajar, fokus untuk belajar. Seorang pengendara, fokus untuk mengendara. Seorang suami, fokus untuk keluarga. Seorang ibu juga harus punya fokus. Apa yang menjadi tujuan kita, kita mesti fokus. Biasanya kalau orang sedang bertarung, saudara sekalian ya, gurunya selalu berkata begini, fokus, fokus, fokus. Diarahkan dia supaya matanya tertuju, pikirannya tertuju, dan hatinya tertuju. Maka fokus adalah sangat diperlukan. Saudara sekalian, kita akan belajar bagaimana mengenai firman Tuhan mengatakan kepada kita harus fokus. Ya, tadi kita sudah baca dalam Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan, saya baca sekali lagi, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalamnya itu berarti kita harus fokus kepada Kristus. Mengapa kita harus fokus kepada Kristus? Paulus menjelaskan di dalam pasal 2 ini mulai ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau kita baca ayat ini adalah Paulus menerangkan, menjelaskan kepada kita dulu sebelum kita percaya kepada Kristus bahwa kita adalah bukan milik Kristus. Kita orang yang berdosa, orang yang dimurkai Tuhan, orang yang sudah mengabdi kepada dosa, fokus kepada dosa, fokus kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Itulah dulu tujuan hidup kita. Waktu Adam jatuh ke dalam dosa, maka seluruh hidup manusia, pikiran, hati, perasaan tercemar oleh dosa. Niat untuk berbuat baik tidak lagi merupakan satu sasaran, fokus. Sebab apa?
kita sudah tercemar. Kita lebih fokus kepada pekerjaan-pekerjaan yang bukan kepada Tuhan. Fokus kepada hal-hal dunia ini. Fokus kepada pekerjaan, semuanya fokus kepada mencari keuntungan. Itu kita. Bahkan kita fokus kepada iblis, fokus kepada dosa, fokus kepada setan. Kemudian inilah tipe manusia kita dahulu. Tapi setelah itu Paulus juga memberikan gambaran bahwa setelah kita ditebus oleh Kristus Yesus, Kristus mati di kayu salib menebus dosa kita, sebab dikatakan tadi dari semula ya dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi artinya begini, bahwa sebelum kita lahir ke dunia ini sebenarnya kita sudah dalam rencana dan pikiran dan hati daripada Kristus. Sebelum dunia dijadikan, kita ini sudah ada di dalam pikiran Kristus, ada di dalam pribadi Kristus. Nah, setelah dunia diciptakan, baru kita diwujudkan ke tengah-tengah dunia ini, ya. Kemudian, tapi walaupun kita memang ada di pikiran dalam rencana Tuhan, ya, tapi setelah Adam jatuh ke dalam dosa, itu berubah. Pikiran kita itu bukan lagi kepada Sang Pencipta, tetapi cenderung kepada hawa nafsu, cenderung kepada dunia ini, cenderung kepada apa yang setan katakan. Tapi kemudian Adam jatuh ke dalam dosa, manusia pertama, lalu Tuhan juga mengirimkan Kristus, Adam yang kedua, untuk menebus kita, memperbaharui seluruh keberadaan kita yang sudah tercemar oleh dosa. Jadi waktu kita jatuh ke dalam dosa, itu sebenarnya Tuhan sudah tahu sebelumnya. Sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, jauh di belakang itu Tuhan sudah tahu bahwa Adam akan jatuh ke dalam dosa, sebab Tuhan Maha tahu. Bahkan Tuhan pun sudah siapkan Kristus di balik sebelum dunia diciptakan, sudah disiapkan untuk menebus dosa manusia itu. Memang sudah ada karya penebusan sebelum kita diciptakan. Sudah ada master plan, ya, seperti seorang insinyur ingin bangun gedung mewah, itu sebenarnya sudah ada digambar dulu, master plan-nya digambar, dilihat semua. Setelah itu baru dituangkan di dalam satu bentuk fisik, baru jadilah bangunan itu. Nah, kita tadinya itu sudah dalam pikiran Allah, dalam rencana Allah, tapi diwujudkannya lah kita itu ada di tengah-tengah dunia ini lewat pernikahan daripada keluarga dan bapak dan ibu kita. Maka kita dititipkan di dalam pernikahan itu, lahirlah kita, saudara sekalian, ya. Nah, kita kembali kepada fokus ini. Karena tadinya kita fokus kepada hal-hal yang tidak Tuhan inginkan, fokus kepada dosa, fokus kepada pelanggaran, maka Kristus sudah mengerjakan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Caranya bagaimana? Dia mati, disalib, dia dikuburkan dan bangkit, dan dia memberikan hidup yang kekal kepada kita. Maka diperbaharuilah pikiran dan hati kita. Diperbaharuilah hubungan kita dengan Allah. Nah, itu sebabnya sekarang ini adalah kita dikatakan dalam ayat 10, karena kita ini buatan Allah. Kita dibuat oleh Allah, dicipta oleh Allah, dijadikan oleh Allah sebagai umat manusia yang ingin menyembah Dia, maka dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kita diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Apa itu pekerjaan baik itu? Pekerjaan baik adalah sesuatu yang ingin dilakukan oleh manusia untuk menyenangkan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, itulah perbuatan yang baik. Jadi kita di dunia ini bukan lagi melakukan keinginan kita, tetapi keinginan Tuhan. Diciptakan dalam Yesus Kristus. Ingat ya, kita diciptakan dalam Yesus Kristus, bukan diciptakan di luar Kristus. Itu sebabnya Dia membaharui kehidupan kita dan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Maka kita mesti fokus kepada panggilan Tuhan. Ya, Paulus berkata bahwa Paulus seorang rasul yang fokus kepada panggilan Tuhan. Fokus kepada tujuan. Kita fokus kepada Kristus, itulah tujuan hidup kita. Kita fokus kepada Yesus yang kita diciptakan di dalamnya dan diperbaharui, maka Dialah satu-satunya tujuan hidup manusia. Fokus adalah sesuatu yang Tuhan ingin harapkan dari kita. Apa yang membuat saudara tidak bisa fokus dalam hidup ini?
Ya, saudara mungkin mengatakan, bagaimana saya mau fokus Pak kepada Tuhan? Saya banyak pergumulan. Ya, semua juga banyak pergumulan. Saudara pikir, bagaimana saya fokus Pak? Ini corona Pak, saya nggak bisa fokus kepada Tuhan. Saya tidak bisa, saya takut sana sini. Tetap fokus. Fokus bukan berarti kita nggak pernah mengalami rasa takut. Justru pada saat kita takut, kita fokus kepada tujuan itu. Ya, bagaimana tidak? Tuhan berkata, burung di udara dipelihara, apalagi kamu manusia yang segambar dengan Tuhan. Dikatakan tadi, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kalau Tuhan sudah menciptakan kita dalam Yesus Kristus, saya percaya kita akan sanggup menghadapi setiap persoalan apapun. Fokus. Saya mau kasih sebuah ilustrasi. Apa akibatnya kalau kita tidak bisa fokus? Saya yakin pada waktu Tuhan menciptakan Adam, dia pasti fokus dalam ciptaan itu. Waktu dia menciptakan Adam, membentuk dari tanah liat, dia fokus melihat mana tangannya, mana kepalanya, mana kakinya, berbentuk seperti tubuh manusia. Pasti ada satu yang fokus karena Tuhan ingin menanamkan pikirannya, menanamkan hatinya, menanamkan perasaannya, hidupnya kepada Adam lewat hembusan napas. Dia pasti fokus. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ciptaan itu terjadilah sesuatu yang luar biasa. Karena ada Allah di dalamnya, segambar dengan Allah. Dia pasti mengerjakan sesuatu yang penting karena itu gambar Allah. Maka dia fokus. Kenapa Allah bisa fokus? Karena memang manusia itu sempurna di mata Tuhan. Manusia adalah gambar daripada Allah. Itu sebabnya Allah tidak mau main-main menciptakan manusia asal-asalan. Dia fokus pikiran dan hatinya. Terus kalian, itu bicara mengenai sebuah fokus. Saya kasih contoh yang paling gampang saja, ya. Kalau saudara bisa bermain musik, ya, saudara bermain musik itu, jadi di gereja ada banyak alat musik, ada drum, ada gitar, ada keyboard, ada bass, ya kan? Nah, satu orang bisa menguasai alat musik ini, jadi 5 alat musik bisa kuasai, dia bisa, ya. Tapi kemudian kalau dibandingkan dengan satu orang hanya fokus kepada satu alat musik, ya, kira-kira bagusan mana? Satu orang bisa menguasai 5 alat musik, tapi satu orang ini bisa hanya satu yang dia bisa tahu. Dia pasti fokus dalam satu alat musik ini. Dia akan belajar dengan baik. Misalkan kalau dia mau pegang piano, dia akan belajar melalui piano saja. Dia tidak akan mau belajar yang lain sebab dia fokus ke sini supaya dia lebih baik seperti seorang pemain piano yang luar biasa. Seorang pemain musik yang handal, seorang pemain musik yang profesional, seorang pemain musik yang betul-betul fokus, ya. Pasti lebih bagus hasilnya. Walaupun memang ada orang jenius, ya. Kalau pendeta Stephen Tong itu orang jenius. Dia arsitek, dia budayaan, dia pendeta, dia pengajar, dia filsafat dan semua. Tapi dia bisa kuasai semua. Ya, memang itu khusus bagi dia, ya. Tapi bagi kita memang yang bukan selevel daripada Dr. Pendeta Stephen Tong, mungkin fokuslah dengan satu. Kalau saudara fokus dengan satu, saudara fokus dalam penggembalaan, maka jemaatmu akan diberkati. Fokus ke dalam guru sekolah minggu khusus, maka kau akan lebih baik. Fokus kepada tujuan, karena itu penting. Karena ketika kita fokus, seluruh hidup kita, perasaan, pikiran kita ada di dalam tujuan tersebut. Nah, saya berharap kita semua pada saat ini, di tengah-tengah kesulitan ini, mari kita belajar untuk fokus kepada tujuan. Apa yang menjadi tujuan saudara? Saudara punya tujuan, saya ingin seorang pengajar, seorang guru, seorang arsitek, fokuslah dengan hal itu. Saudara pikir mungkin saya sebagai seorang karyawan, fokuslah dengan kau sebagai seorang karyawan di dalam pekerjaan itu. Fokus berarti adalah menuntun kita dan mengarahkan kita kepada tujuan yang apa yang kita capai. Nah, saat ini saya mengajak untuk kita tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Kenapa saudara sekalian? Karena seluruh hidup kita hanya berpusat kepada Yesus Kristus. Seluruh detak jantung kita ini sebenarnya kita harus tujukan kepada Kristus. Seluruh pekerjaan yang ada di dunia ini, entah saudara pengusaha, itu sebenarnya berfokus kepada Kristus. Apapun yang saudara lakukan, saudara kerjakan, fokus kepada Kristus. Jangan fokus kepada yang lain. Sebab tujuan hidup kita adalah Kristus. Firman Tuhan berkata, untuk apa kamu mendapat seisi dunia ini? Jikalau jiwamu binasa, itu berarti bahwa Kristus
pusat seluruh keberadaan hidup kita. Apa yang saudara cari di dunia ini? Semua fokus kepada Kristus. Jangan fokus kepada yang lain. Karena sesuatu yang kita fokus kepada hal yang lain, maka kita tidak akan mendapatkan yang terpenting dalam hidup kita. Saya kasih contoh begini. Kalau saudara ingin berjumpa dengan Tuhan nanti di surga, mulai dari sekarang membangun diri kita fokus. Jangan mencari sesuatu di dunia ini yang nanti di surga kalian tidak menemukan. Contoh, saudara fokus dengan cari uang, di surga uang tidak ada. Saudara fokus dengan kekayaan, di sana tidak ada, kekayaan sudah melimpah. Saudara fokus dengan apa yang ada di dunia ini, begitu Tuhan datang, maka yang Anda dapatkan, yang Anda kejar di dunia tidak akan ditemukan di kekekalan. Sebab yang kita temukan adalah hanya Kristus. Yang kita temukan adalah Tuhan yang menciptakan kita. Dikatakan dalam ayat 10, karena kita ini buatan Allah. Semua buatan Allah, saudara sekalian ya. Pikiran, hati, semua buatan Allah. Kemudian diciptakan dalam Kristus Yesus. Diciptakan dalam Kristus Yesus, pusat tujuan kita untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara sekalian, kita mau hidup di dalamnya adalah harus fokus. Supaya kita benar-benar seorang ciptaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, fokus. Jika saudara hari ini tidak bisa fokus kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan berikan sesuatu yang kita ingin jadi fokus kepada tujuan Allah. Biarlah hari ini pesan firman Tuhan pada saat ini adalah di bulan Juni minggu ketiga tetap fokus kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur di hadapan Tuhan. Anugerah-Mu yang besar melimpah dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami tetap fokus kepada Tuhan, fokus kepada tujuan, fokus kepada Kristus. Karena kami adalah ciptaan Yesus Kristus. Dari semula Tuhan sudah bentuk. Dan hari ini kami tahu bahwa fokus dari hidup kami berpusat kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang telah datang ke dunia, inkarnasi menjadi manusia dan mati, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, dan akan datang menjemput kami kelak. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah kami sebagai suami fokus kepada rumah tangga, sebagai istri fokus kepada mengurus rumah, dan juga kami sebagai seorang pelayan yang fokus kepada Tuhan. Seorang pengusaha fokus kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.